semua. Terima kasih kepada Kak Willy dan Kak Paundra selaku pemateri hari ini yang akan memberikan sedikit terkait pelatihan menulis kepada teman-teman partisipan. Rangkaian acara yang pasti yang pertama nanti ada sambutan dulu dari Kak Willy, nanti juga akan ada pre-test juga, tapi terkait penulisan, terkait pengetahuan teman-teman tentang penulisan. Terus dilanjutin sama presentasi, terus dilanjut sama workshop oleh Kak Paundra. Nanti setelah itu akan ada penugasan yang kemarin kita udah pernah diskusi sebelumnya. Terus di terakhir adalah ada post test, nanti terakhir juga ada dokumentasi seperti itu. Mungkin kita lanjut ke apa yang agenda pertama kita dulu, ada sambutan sedikit dari Kak Willy. Silakan Kak Willy. Oke. Makasih Kak Bayu. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih untuk Pak Paundra yang hari ini akan jadi salah satu pembicara kita. Seperti jadwal yang pernah saya share sebelumnya, minggu ini kita akan belajar tentang gimana caranya menulis dari ahlinya langsung. Harapannya dari kegiatan siang pada hari ini, teman-teman tuh bisa jadi lebih tahu gimana sih cara nulis yang enak untuk dibaca orang lain gitu, mudah dipahami. Dan ya itu aja sih harapannya ini untuk teman-teman kok gitu. Semoga untuk kelas yang terakhir nanti teman-teman tetap semangat. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja ke Pak Paundra. Peras ilmunya sebanyak mungkin ya teman-teman. Oke, semangat kelasnya hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Willy. Selanjutnya kita akan ada pretest teman-teman, seperti kayak kemarin, 10 menit. Ini pilihan ganda, jadi akan lebih cepat. Linknya ada di grup chat Zoom ini ya. Waktunya 10 menit ya teman-teman ya. Sepuluh menit juga kayaknya kelamaan sih. Silakan. Maaf Kak, itu ngisi apa ya? Itu yang di apa namanya? Yang di chat link apa? Link pretestnya. Jadi ada tes kayak kemarin, kayak minggu lalu. Ya, tolong diisi ya. Diisi sekarang. Kayaknya nanti setelah pandemi selesai, tapi lebih baik sekarang aja. Mamai. Awak mulu nih Mamai nih. Boleh Kak. Isi ya.
di dunia tulis menulis ataupun event, dan juga Mas Bayu. Terima kasih teman-teman. Langsung aja ya, saya akan share screen. Oke, apakah kelihatan? Selalu ya kalau di webinar selalu. Oke, teman-teman, perkenalkan dulu, nama saya Pondra. Saya adalah founder dari mangrovejakarta.id, dan kali ini kesempatan di siang hari ini menjelang sore kita akan belajar bagaimana menulis. Sebenarnya saya juga masih belajar, dan nanti kalau teman-teman ada sesuatu yang disampaikan ataupun ada yang perlu ditanyakan, silahkan raise hand ya melalui ini di platform ini. Oke, konten pada hari ini kita akan belajar bagaimana apa sih pentingnya dari press release, caption, dan wording. Kalau teman-teman bertanya ataupun tadi pre-postnya, aduh gue bingung nih, nggak ngerti nih, bagus banget karena memang berarti kalian tepat, kalian bisa belajar di sini bareng sama saya, dengan Kak Willy, juga dengan Kak Bayu. Kita akan belajar bagaimana pentingnya itu press release itu apa sih, nanti saya akan jelaskan. Dan caption itu juga apa, wording itu apa. Sebenarnya saya percaya bahwa teman-teman itu sudah melakukan ini. Kalau kalian aktif di sosial media kalian masing-masing, mungkin kalian akan, mungkin ya, oh ternyata ini tahu yang dimaksud oleh Kak Pondra di sore hari ini. Nah, press release, caption, dan wording, fungsinya apa sih? Nanti kita bahas. Terus flow, ini aduh ini nggak, kurang lengkap tulisannya. Di poin 5 adalah flow menulis. Sebenarnya tahapan-tahapan apa sih yang akan kita kita pelajarin dan kita harus tahu supaya kita bisa menulis dengan baik dan benar. Akhirnya tulisan itu bisa diterima oleh publik, yang artinya adalah orang yang membaca, baik itu di sosial media kalian, kalau kalian punya blog, itu akan sangat membantu, seperti itu. Terus poin ke-6, nanti kita belajar 5W1H. Itu apa sih, Kak? Gitu. Nah, 5W1H, kita akan sedikit belajar bahasa Inggris ya, artinya adalah where, pertama adalah what, who, when, where, dan why. Dan satu adalah how. Nah, itu adalah aspek-aspek yang harus ada di tulisan itu. Nanti kita akan bahas. Let's say, contoh kita mau nulis apa nih? Menulis tentang yang mendekati hari ini ya, di September itu ada Hari Maritim Nasional. Nah, Hari Maritim Nasional itu apakah kita akan, kita harus tahu nih what-nya apa, where-nya apa, apakah event itu dilakukan di mana, seperti itu. Itu nanti kita akan bahas, dan elemen dari penulisan itu apa aja, dan apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dalam penulisan, baik itu penulisan press release. Nah, press release itu adalah rilis atau sebuah berita yang kita tulis, yang kita kirim ke media. Media di sini artinya adalah wartawan. Kalau kalian punya nanti bergabung di sebuah organisasi, komunitas, atau bahkan kalian mempunyai perusahaan sendiri, itu boleh banget kalian belajar menulis dan kalian boleh kirim ke media. Nah, syaratnya apa? Harus ada news value atau value dari pemberitaan atau tulisan kalian itu apa supaya diterima oleh wartawan. Dan yang terakhir yaitu sampel dari penulisan. Penulisan itu harus gimana sih? Harus bagus, harus sesuai dengan relevan ya, dengan kalian punya event atau punya tulisan. Terus yang pasti adalah kalian nggak boleh mencuri, artinya adalah harus izin dari yang punya image itu sendiri. Oke, lanjut aja. Oke, saya mau jelasin dulu mangrovejakarta.id atau Mangrove Jakarta Community itu apa sih? Nah, Mangrove Jakarta Community adalah komunitas yang berfokus pada penanaman mangrove, dan juga kita peduli terhadap isu-isu lingkungan hidup, yaitu isu climate change atau perubahan iklim ya. Terus kita punya visi yaitu berpartisipasi dalam memberikan edukasi, pencegahan tentang ekosistem mangrove di Jakarta, khususnya, umumnya tentunya di Indonesia. Terus misinya adalah kita mengundang publik untuk berkontribusi dalam racing itu, supaya mereka sadar dan akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan atau bergabung dengan
manggrovejakarta.id dengan memprotek mangrove ekosistem yang ada di Jakarta, dan berharap manggrovejakarta.id ini adalah kayak platform yang baik dan yang bisa membantu mencegah mangrove deforestation. Apa sih deforestation? Nah, achievement kita apa? Baru-baru ini di tanggal 6 Agustus kita mendapatkan award atau semacam notice lah ya, bahwa kita menjadi kita bisa hero, the best campaigner atau the best campaign, dan juga kita udah menanam sampai saat hari ini kita udah menanam 13.000 mangrove, dan kita udah membangun atau memberikan donasi toilet kepada orang membutuhkan di Banten, dan juga kita setiap kita berkomitmen untuk membantu teman-teman yang kurang beruntung, artinya ada teman-teman yang membutuhkan, kita memberikan sumbangan seperti itu. Nah, ini adalah profil dari saya. Saya bekerja di marketing communication kurang lebih di 11 tahun di sebuah hotel bintang 45 di Jakarta. Dan juga ini adalah balance ya, saya harap bahwa di kehidupan saya adalah balance, saya bisa bekerja dan saya mendapatkan profit, tapi juga saya juga personal ataupun dengan community, dengan Mas Bayu, dengan Mbak Willy, kita peduli terhadap lingkungan dengan menjaga fungsi ekologis hutan mangrove. Oke, nah tadi kita ngomong nih rilis apa sih? Nah, ini sebenarnya hasil output dari rilis ataupun tulisan atau artikel yang kita kirim ke beberapa media, dan ini adalah yang udah artinya disahkan, artinya adalah diterima. Berarti kalau diterima oleh wartawan itu berarti tulisan kita itu bermanfaat, artinya layak untuk dibaca oleh publik ataupun masyarakat. Nah, seperti contoh, waktu kita ulang tahun pertama, kita menanam 1.000 mangrove dan menggelar workshop eco art. Nah, akhirnya dari wartawan berpikir, dari media, oh ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena masuk dalam media online indopost.id. Terus ada juga Mangrove Community melakukan aksi tanam. Nanti teman-teman akan belajar menulis bagi kalian beruntung ya, bukan berarti yang terbaik atau nanti yang nggak dipublish itu nggak baik, nggak juga. Artinya adalah bagi kalian beruntung, tulisannya punya beberapa elemen yang nanti saya jelaskan hari ini, berarti kalian akan mempunyai kesempatan bahwa tulisan kalian itu akan dimuat di salah satu media online nasional. Itu nanti garansi saya ya. Jadi kalian udah punya ini satu achievement gitu ya, dan semoga nanti kedepannya kalau kalian mau melamar kerja ataupun kalian mau bergabung dengan komunitas, kalian bisa menunjukkan bahwa ini loh saya bisa menulis dan tulisan saya itu dipublish di media online. Oke, ini adalah quote saya karena saya menulis kurang lebih hampir 11 tahun. Jadi menulis itu sebenarnya teman-teman seperti melukis, artinya adalah sebuah aktivitas yang diperlukan waktu. Jadi kalau ditanya somehow orang kan, aduh gue mau nulis dulu nih, tapi gue butuh waktu nih karena perlu pikir, itu bener banget. Jadi saya sangat tahu. Jadi kalau semuanya saya punya tim, udah selesai nulis belum gitu, belum mas atau belum kak, karena bingung nih sama nulisnya dari mana. Nah itu artinya adalah diperlukan waktu, diperlukan teknik juga, dan tentunya kreativitas dalam menulis, karena nanti kalian harus pinter-pinter nih. Oh, saya mau meng-highlight tulisan ini dengan gaya bicara saya atau dengan cara saya sendiri, itu boleh, karena nanti tergantung kalau kalian bisa dibilang generasi Z ya, itu kan gaya bahasanya harus dibikin enak nih supaya bisa dibaca, akhirnya gampang diserap oleh publik ataupun community ataupun komunitas yang lain. Nah, ini teman-teman pentingnya rilis artikel yang akan yang ditulis, yang ini artinya dari point of view of media ya. Jadi emang harus ada standarnya. Yang pertama itu harus ada logo di sebelah kiri atas, logo. Kalau sifatnya nanya, Kak, kalau saya nggak punya logo gimana? Nggak apa-apa, tapi kalau seandainya kalian punya contoh nih, punya komunitas nanti semoga, terus punya kayak usaha-usaha kecil atau punya organisasi, ayo mencoba untuk bikin logo, gampang kok di Canva, bisa, bahkan kalian bisa menggunakan servis-servis yang bisa dibilang gratis juga ada, yang murah juga ada, bikin logo, karena logo itu menurut saya penting karena bagian dari identitas ya teman-teman.
Ini logo, terus ada kontak. Nah, artinya adalah tulisan ini kalau aku ada pertanyaan dari media atau dari siapa, mereka harus kontak siapa sih gitu. Nah, dari dalam hal ini adalah kontaknya ke saya, ada email phanutama@gmail.com, terus oh ternyata komunitas ini udah punya website tuh bagus. Mereka akan cek dulu nih websitenya, kontennya bagus apa enggak sih. Terus kalau semuanya ada pertanyaan-pertanyaan, aku pengen telepon deh orang media atau wartawan atau orang yang menerima artikel ini. Akhirnya mereka telepon. Lesnya contoh, halo Mas Pondra, ini saya udah terima tulisannya, tapi ada beberapa yang saya perlu tahu. Biasanya kayak gitu. Atau mereka verifikasi, ini bener nggak sih penanamannya benar-benar 500 mangrove atau apa kayak gitu. Biasanya kita akan jawab itu, oh benar, dan kita ada buktinya atau segala macam. Atau mungkin dibilang Mas Pondra ini kurang sedikit quote-nya nih. Quote artinya adalah yang apa ya? Quote itu quote yang saya bicarakan atau apa, atau Mas kayaknya waktu saya cek di www.mangrovejakarta.id nggak bisa deh, oh ternyata mungkin salah, kita nggak tahu ya atau apa. Nah itu fungsinya seperti itu. Jadi harus ada logo, harus ada kontak, harus ada, nah ini judulnya itu harus idealnya ya teman-teman ya, harus kurang dari 100 karakter. Kenapa? Supaya orang yang menerima pertama kali langsung baca, oh peringati HUT Bayangkara, komunitas ini melakukan nanam mangrove bersama kepolisian sebanyak ini. Wah bagus nih, kebetulan emang ini lingkungan hidup, contoh kayak gitu. Jadi media langsung, ini bagus nih, dari judulnya aja udah tahu. Tapi kalau kalian judulnya kayak panjang kali lebar kali tinggi, atau bahkan pendek banget kayak komunitas menanam 50 mangrove. Artinya apa? Lah menanam buat apa? Tujuannya, terus kerjasamanya sama siapa, atau ini maksudnya apa sih gitu. Jadi kurang ini ya, kurang dapat. Jadi teman-teman harus ya ini sebenarnya agak gampang susah ya, karena judul itu yang menentukan awalnya. Jadi saat wartawan baca, oh peringati Hari HUT Bayangkara, oh komunitas ini melakukan penanaman sebanyak ini dengan perguruan tinggi ilmu kepolisian, dan menanamnya di mana? Di Tanjung Burung. Berarti itu udah ada elemen-elemen penting. Itu akan sedikit membantu wartawan atau media untuk ini bagus nih karena apa teman-teman. Oke, Shirley ada nanya apa atau kepencet? Mau nanya Kak. Ya. Ini ya Kak, tentang penulisan kayak gini kan pas saya SMP saya kayak sempat punya pikiran buat jadi penulis gitu Kak, karena saya suka nulis-nulis di buku kalimat-kalimat dan itu nggak sengaja dibaca sama teman saya, dan teman saya selalu kayak nganjurin kenapa nggak bikin buku aja gitu, kenapa nggak nulis. Nah saya mikir oh iya ya, nah dari situ saya coba buat nulis tapi kenapa ngeblank gitu Kak, jadi saya bingung antara bikin isinya dulu atau judulnya dulu gitu Kak. Oke, ini langsung dijawab atau gimana Mas Bayu, atau di keep dulu karena sebenarnya nanti ada penjelasannya sih. Mungkin Kak Pondra menyelesaikan presentasinya dulu, nanti baru di sesi workshop teman-teman bisa feel free buat diskusi lebih jauh lagi gitu Kak. Oke, tapi nggak apa-apa, biar ini ya teman-teman silakan nanti siapin aja, biar jawab sedikit aja biar kalian nggak penasaran. Benar, nah itu adalah kuncinya. Emang menulis itu gampang-gampang susah, Shirley ya tadi ya. Karena kadang saya juga blank, aduh menulis apa ya gitu. Yang pasti adalah kalau ditanya simple, saya akan jawab simple. Judul dulu atau apa? Yang pasti adalah harus judul dulu, karena judul itu bagian dari kepala kan. Artinya adalah kalian harus menulisnya itu sesuai dengan kontennya. Artinya adalah harus judulnya, karena dari judul kalian akan bisa mengelaborate. Seperti contoh ini, peringati HUT Bayangkara, komunitas mangrove Jakarta melakukan aksi tanam 500 mangrove bersama perguruan tinggi atau PTIK di Tanjung Burung. Nah, itu kalian bisa bedah dong di paragraf pertama. Saya mau ngomong 5W1H dulu. 5W1H itu saya percaya kalian pasti bahasa Inggrisnya bagus-bagus nih, generasi Z. 5W itu yang pertama adalah what. What-nya itu apa? Menanam mangrove sebanyak 500 mangrove itu what. Terus yang kedua adalah where, di mana? Di Tanjung Burung. Terus where, how what, who siapa aja, itu udah tuliskan. Komunitas dengan PTIK. Apakah melibatkan komunitas lain? Itu nanti bisa dikembangkan, Shirley. Terus
when tepatnya mana. Nggak mungkin kawan-kawan kalian nulis berita kok tidak dijelaskan kapan dan di mana. Ya ini maksudnya apa? Kan pasti orang bingung. Ini udah terjadi atau belum, kayak gitu. Terus yang apa tadi? What, who, when, where, sama satu lagi kira-kira apa? Why? Kenapa? Nah, kenapa ini kan dalam memperingati HUT Bayangkara. Nah, itu udah 5 W-nya udah ada. Dan how-nya bagaimana? Ya bagaimana bisa jadi sih, ya berarti menanam di bisa kalian nanti pikir, oh how-nya aku akan pikir teknik penanaman, mungkin teknik penanamannya atau how-nya penanamannya itu kalau di sini kebetulan kita pakai perahu. Nah itu nanti akan dielaborate dalam penulisan, tapi di paragraf pertama, yang ini paragraf pertama itu harus ada 5W 1H. Dan paragraf kedua kan kalian lihat itu adalah tambahan aja sih, supporting apa yang kalian perlu tambah. Terus di paragraf ketiga biasanya ini adalah tip ya dari beberapa wartawan yang saya udah temuin, bahkan Kompas, Detik dia bilang harus ada quote. Quote itu apa sih Kak? Quote itu adalah semacam contoh nih, Presiden Indonesia yang ke berapa? Ke-6 ya? Ke-7, saya lupa. Presiden Jokowi mengatakan, artinya berarti udah valid karena yang ngomong Pak Jokowi. Nah, dalam hal ini saya selaku founder kan di situ di tengah pandemi ini kami tetap tidak lupa selain menjaga protokol kesehatan kami juga konsisten bla 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 bla. Salah satu ini selain itu mangrove sendiri juga dapat menjadi salah satu pohon yang mengurangi atau pencegahan bencana alam. Tutur Pondra Hanutama selaku pendiri komunitas. Nah, media atau wartawan itu akan lihat, oh ini valid karena yang berbicara adalah pendiri komunitas, dan kebetulan pendiri komunitasnya yang nulis, contoh, oh lebih valid lagi bahasanya kayak gitu, oh ada nomor teleponnya, ada emailnya, ada ini, akan lebih valid, dan di situ wartawan akan lebih gampang untuk menaikkan ini kalian, berita kalian. Nah kalau berbicara mengenai Shirley tadi bilang saya pengen jadi penulis, itu sangat bagus sebenarnya. Untuk menjadi penulis itu kalau aku bilang bisa dibilang pekerjaan yang apa ya, yang kembali lagi pekerjaan yang enjoy, artinya adalah kalau kalian nanti menulis tentang lifestyle, kalian bisa diundang, bahkan kalian bisa keliling ke apa ya, ke beberapa negeri yang sedikit aja bisa mengencourage kalian. Saya juga kemarin dipilih, akhirnya saya mendapatkan beasiswa tentang jurnalis penulisan di Belanda, dan akhirnya saya dikirim ke Belanda. Enggak cuma ke Belanda, saya dikirim ke Perancis, ke Jerman, kayak gitu. Nah, itu kenapa? Karena artinya apa? Cuman bisa menulis aja kalian bisa keliling dunia dengan gratis. Itu benefitnya sih jadi penulis. Jadi teman-teman yang di sini kalau mau jadi penulis deh, ayo feel free. Nanti kita bisa belajar bareng. Nah, benefit dari tulisan itu apa sih? Yang pertama adalah viral. Nah, kalian bisa milih nih, daripada kalian viral joget-joget ya di depan di TikTok, tapi maksudnya kalian bisa viralin tulisan kalian, tapi tulisannya jangan yang provokasi ya, tapi tulisannya yang bagus, yang ada news value. Kak Pondra, news value itu apa sih? News value itu adalah hal yang penting. Intinya adalah orang baca dan orang itu kayak, oh bagus ya ternyata. Dan kalau Kak gini, news value-nya apa nih Kak Pondra? Oh, mangrove jakarta.id berarti peduli terhadap lingkungan, terhadap penurunan luasan mangrove di Jakarta. Akhirnya dia melakukan penanaman. Bahkan penulisan ini bagus karena dia penulisan ini menjelaskan dia melakukan penanaman 500 mangrove bersama, nggak kaleng-kaleng, artinya bersama perguruan tinggi ilmu kepolisian kayak gitu. Nah, news value-nya harus ada teman-teman. Nah, supaya viral. Viral artinya adalah di sini tuh artinya bukan viral terus di ini ya ke netizen plus 62 ya, tapi viral di sini adalah masuk ke online media, bahkan ke majalah ataupun ke TV kayak gitu. Itu sangat memungkinkan. Terus harus ada backlink. Backlink kalau kalian lihat di tulisan ini ada warna biru ya. www.mangrovejakarta.id ada backlink-nya. Terus ada www.kitabisa.com. Itu artinya adalah secara tidak langsung kalau semuanya tulisan ini masuk ke online, itu akan membantu dalam mesin pencarian Google. Nanti mangrovejakarta.id itu akan ada di urutan pertama. Itu lebih ke berbicara search engine optimization. Itu nanti, itu masih jauh banget. Yang penting kalian belajar menulis dulu. Terus yang terpenting adalah menambahkan kredibilitas.
oh di saat Mangrove Jakarta.id banyak yang meliput, baik itu radio, tulisannya di online, online media, tadi di Indopost, di detik.com, kemarin di Tribun, berarti apa? Orang yang baca itu akan percaya bahwa komunitas Mangrove Jakarta.id ini adalah sebuah komunitas yang legit, yang valid, yang emang bagus karena udah ditulis oleh media. Artinya adalah verifikasi, artinya adalah seolah-olah bahwa Mangrove Jakarta.id ini udah dapat centang biru. Artinya centang biru yang dari media, seperti itu ya. Lanjut lagi. Oke, sorry. Oke. Nah, artikel, press release, caption, wording, fungsinya apa sih? Yaitu tadi, fungsinya adalah memberikan update informasi yang update mengenai apa aja. Tadi kan seperti contoh di mendekati hari ini, kalau teman-teman mempunyai waktu, kalian boleh kepoin Instagram Mangrove Jakarta.id, yaitu mangrovejakarta.id. Kalian bisa lihat di situ tulisan-tulisan yang dimuat oleh media, kita juga repost. Nah, artinya adalah provide informasi yang update atau terkini. Terus launching new event atau service. Kalau nanti kalian punya komunitas, kalian punya produk, kalian punya service, kalian bisa nulis dan kalian bisa launching. Kalau seandainya, apa sih yang pernah dilakukan dalam launching ini? Mangrove Jakarta.id 3 bulan kemarin, bulan apa, kita launching official website kita. Terus kita bikin tulisan dan masuk lagi. Terus relaunch program. Mangrove Jakarta.id punya program yaitu One Man One Mangrove. Itu adalah semacam long term program kita. Kita juga tulis, kita kirim, masuk juga. Terus memberikan pengumuman mengenai event-event apa. Nah, nanti kalian akan lihat Mangrove Jakarta.id atau mungkin dari Mbak Willy selaku the winner awardee dari Miko Grant Ocean Solution itu bisa nanti kita tulis. Nanti kita artinya adalah kita akan bantu memberikan informasi yang valid, yang bagus. Nih loh, seorang Mbak Willy itu berhasil memenangkan sebuah Miko Grant ataupun bisa dibilang awardee. Itu sebenarnya news value-nya gede banget. Nanti kita akan tulis ya. Kita belajar tulis profilnya Mbak Willy seperti apa. Terus nih welcome new leader, sama juga bisa memberikan tulisan mengenai, kembali lagi, apakah founder seperti saya, apakah co-founder, itu juga bisa, apakah pemenang awardee atau itu juga bisa, dan meng-highlight award. Nah, itu juga kita tulis nih kemarin Mangrove Jakarta.id kan menang tuh ya, kita bisa award lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu menurut kami itu sebuah pencapaian yang bagus karena diakuin oleh publik. Kita bisa tulis, gimana nanti tulisnya, yaitu tadi 5W1H, terus ada quote, ada supporting paragraph, nanti kita tulis, terus kita tulis, terus kita kirim ke media, ataupun bisa kita upload di website kita juga, gitu. Mas Bayu, kalau udah mau selesai, kasih waktu ya Mas ya. Kasihkan ngomong nih. Oke, terus flow artikel, flow-nya seperti apa sih? Nah, kalau kalian nulis, ini tadi juga bisa menjawab nih pertanyaan dari Shirley ya, kalau nggak salah. Ya, kalian harus riset Shirley, dan juga harus develop. Artinya riset itu apa? Kalau kalian nulis mengenai mangrove, ya jangan asal nulis. Kalau saya, sebelum nulis tentang mangrove, ya saya baca dulu. Terus saya bahkan melakukan riset, bila perlu saya melakukan wawancara kepada Mas Bayu, selaku Mbak Willy, selaku yang expertnya, seperti itu. Saya nanya, mangrove itu apa sih? Gitu. Oh, mangrove itu di Indonesia kira-kira ada berapa ribu ya, atau bahasanya ya waktu itu saya nggak tahu. Ada berapa sih emang mangrove gitu? Dijawab, oh ada segini Pak, ada segini Mas. Terus emang pentingnya apa gitu dijawab. Kita tulis nih. Terus apalagi mangrove itu penting loh. Terus emang bedanya dengan terestrial ataupun pohon lindung apa? Oh ternyata ada bedanya. Tulis. Nah itu nanti poin-poin itu bisa membantu Shirley untuk mengangkat tulisan gitu. Nah developnya seperti apa? Nah developnya itu pakai teknik. Tekniknya adalah yaitu tadi 5W1H. Waktu tulis Shirley harus cek. Oh ini belum ada where, ini belum ada how, ini belum ada ini. Nah itu masukin dulu. Nanti tinggal gampang. Nulis itu proses teman-teman. Nanti kalian akan tahu bagaimana. Oke, udah selesai. Saya akan habisin aja. Sorry Mas Bayu. Oke, 5W1H yang tadi ya. Who, what, when, where, why, dan how. Itu harus masuk. Itu kalau bisa dimasukin di paragraf pertama.
Sebentar, ini elemennya press release, saya dijelasinnya ada logo, kontak, headline, seperti itu. Apa yang tidak boleh dilakukan, butuh 5 menit ya Mas Bayu, sorry. Ini judul nggak boleh lebih dari 100 karakter. Terus aman Pak, baiklah. Oke, sorry teman-teman. Cepat aja. Judul nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek. Terus informasinya tuh harus clear, concise, dan compelling. Compelling itu artinya harus bisa membuat yang harmonis penulisannya, yang 5W1H itu. Terus dimasukin fakta, figur, dan quotation. Quotation itu ya tadi ya teman-teman yang foundernya ngomong, presidennya ngomong, mungkin Mbak Willy selaku pemenang award ini akan ngomong, oh kayak gitu-gitu, itu akan valid. Faktanya apa? Yaitu tadi mangrove, kita akan cari faktanya di mungkin di figurnya apa juga. Terus nih di paragraf pertama itu yang paling penting. Jadi paragraf pertama itu yang menentukan judul dan paragraf pertama. Kalau sebenarnya kalian komunitas, kalian perusahaan, at least kalian harus nulis nih 1 tahun 6 kali penulisan, artinya adalah 2 bulan sekali. Kenapa? Biar itu bisa muncul terus di online, terus menggunakan template. Tadi itu template-nya itu supaya gampang. Terus kalau bisa rilis artikel itu 1 halaman aja, jangan 12 halaman. Orang itu akan males bacanya, apalagi wartawan, karena mereka kan banyak banget nih kerjaannya, dan rilis itu datang itu bisa 1 hari 100 sampai 300 rilis teman-teman, atau artikel. Jadi kan kalian harus benar-benar bagus nih dalam pemilihan judul dan paragraf pertama. Terus CTA itu call to action, harus ada contoh nanti di bagian akhir biasanya. Untuk mengetahui komunitas kita, kalian bisa klik ini untuk menuju ke Instagram kita, atau silakan klik untuk mengetahui website kita. Nah itu maksudnya adalah call to action. Yang nggak boleh dilakukan, kalian nulis terus tidak ada gambar, jangan dong ya. Terus menulis first atau second person, harusnya adalah orang ketiga. Jadi jangan langsung menulis, nanti aku jelasin lagi. Grammatical error, artinya yang bahasa Inggris ya, kalau kalian tahu pinter bahasa Inggris, jangan sampai grammarnya salah. Kan biasanya wartawan yang bahasa Inggris basis atau English basis, dia akan maaf nih diketawain nanti kalian. Terus nggak boleh terlalu panjang dan terlalu pendek. Nah, harus ada proofread. Proofread itu adalah kalian baca lagi, minta temennya. Contoh saya nulis, Mas Bayu baca biasanya, atau Mbak Willy baca. Nanti Mas Bayu akan ngasih, Mas Pondra, Kak, ini kayaknya kurang deh. Mbak Willy akan bilang, ini kayaknya menurut aku tambahin ini, itu, seperti itu. Ini tulisan kamu salah loh, ada kalian nulis mangrove kok jadi mangrove gitu. Ya, terus wrong time to send the article atau release. Kalian harus tahu, jangan dikirim di hari Minggu atau Sabtu. Nanti Seninnya ketumpuk di email. Kalau mau kirim itu di hari Senin pas jam 8, jam 9, itu nanti akan masuk di kolom pertama di email, pasti dibaca. Contoh. Terus tidak boleh kayak terlalu banyak ngomong lah, terlalu ngomong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu juga jangan. Nah ini image-nya ya, udah jelas ya. Boleh ini ambil dari yang apa sih ini, kalau orang Jawa bilangnya apa sih ini, crap orang Jawa. Itu boleh ngambil dari Google atau di mana, tapi harus kalian cek tuh copyright-nya apakah mereka terbuka atau enggak. Kalau semuanya enggak, minta izin dulu. Nah kalau ini boleh dong, ini event saya, jadi ya hak saya. Ini saya ambil dari internet, mereka open untuk copyright, boleh. Ini juga event saya, jadi nggak ada masalah. Image harus clear dan atraktif, terus harus mewakili brand atau komunitas, relevan dengan apa yang kalian bicarakan atau kalian tulis. High resolution, jangan dikasih yang resolusi kecil, nanti pecah. Terus harus ada copyright. Nah, tugas kalian adalah menulis. Oke, Mas Bayu kayaknya nih udah nih. Mana nih Mas Bayu? Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Paundra buat materinya. Sekarang kita masuk ke sesi workshop, di mana teman-teman akan latihan menulis langsung bareng Pak Paundra. Nanti akan dibimbing sampai jam 2:30. Nanti baru setelah itu mungkin nanti sekalian juga ada penugasan. Jadi selain yang akan kita kerjakan sekarang, nanti akan ada juga tugas yang deadline-nya itu di hari Rabu besok, teman-teman, gitu. Monggo, silakan Pak Pondra untuk kita bareng-bareng latihan langsung menulis siang ini. Silakan Pak. Oke, menulis.
terserah si kalian udah siapin buku tulis atau mungkin laptop atau mungkin notebook, silahkan. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa tulisan itu menjawab lagi pertanyaan Shirley. Bingung nih, Kak Pondra, aku bingung mau nulis judul dulu atau konten atau paragraf. Kalau boleh saya sarankan, menurut apa yang udah saya ini, judul, karena judul itu penting. Kalau seandainya benar-benar blank, boleh lah ya. Maksudnya sebenarnya itu nggak ada paten harus judul dulu ataupun konten paragraf, itu juga nggak sih, boleh. Nah, teman-teman gimana nih? Oke, aku juga agak bingung. Oke, ada ini apa? Chat. Cek dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ada yang mau tanya mungkin sekalian workshop. Tadi si Shirley udah saya jawab ya. Jadi kalau ditanya, bingung nih Kak Pondra, ngeblank gitu. Kenapa ngeblank? Karena mungkin Shirley tidak melakukan riset atau tidak melakukan riset, terus mungkin ekstrimnya adalah nggak ada wawancara sama narasumber, atau mungkin belum baca source yang lain, itu juga pengaruh Shirley. Jadi untuk menulis, kalian harus menguasai apa yang kalian tulis. Artinya adalah kalau kalian mau menulis tapi nggak ngerti, ya sama aja, benar-benar kalian dalam bahasa Indonesia mengarang bebas. Tapi artinya bebas itu ngawur gitu, dan orang bacanya juga nggak enak gitu. Tapi kalau kalian nulis berdasarkan research, berdasarkan apa mungkin deep interview, mungkin oke, kalau kita kalau seandainya nih ada tugas, kita akan bikin profilnya Mbak Willy. Langkah pertama adalah kalian harus tanya-tanya dulu Mbak Willy, Mbak Willy boleh nggak kirimin CV? Oh, artinya boleh dong, karena memang untuk menulis profil harus ada CV. Dikirimlah Mbak Willy, dibaca dulu. Oh, ternyata Mbak Willy ini lulusan terbaik universitas ini, itu nanti dimasukkan. Oh, ternyata dia menang award ini, ditanya dulu, Mbak, kenapa bisa menang? Atau menurut Mbak, kok Mbak yakin menang itu kenapa? Itu juga nanti kalian tulis. Nanti kalian bisa tulis di situ. Terus harapannya apa sih Mbak setelah menang ini? Itu. Terus apalagi kan 5W 1H kan. Where di mana ya? Where di mana ya? Itu kalau online kan bingung ya. Udah berarti where itu berarti penulisan mengenai pemenang. Terus who Mbak Willy. How-nya kok bisa menang sih Mbak atau apa? Setahu saya ini Mbak yang menang 2 kali ya. Itu kan sebuah achievement ya. Itu dimasukkan dalam tulisan juga bisa. Oke, jadi teman-teman udah siap mau nulis? Saya lempar dulu deh, mau nulis dengan tema saya atau kalian ada tema yang kalian mau tulis atau gimana? Atau dari Mbak Willy mungkin selaku pendiri apa sih Mbak? Penggagas ininya gimana? Biar tema Bapak aja. Tema Bapak aja. Terserah Bapak saja. Oke, Mbak Willy gimana? Ya, ngikut aja. Ikut aja. Nah, ini buat contoh aja ya. Oke, kita akan belajar nulis aja yang deket deh, yaitu dalam ini karena udah saya siapin juga ya. Mohon maaf Mbak Willy ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita akan nulis artikel, caption atau wording terserah. Tapi kayaknya artikel dulu deh teman-teman. Kalau caption kan kalian tahu lah ya, caption di Instagram gampang, cuma 1 paragraf. Mungkin kalau artikel itu memerlukan effort atau memerlukan waktu. Kita akan nulis artikel ataupun rilis. Kalau press release kalian mungkin agak awam ya, jadi saya berbicara adalah artikel aja. Oke, kalian harus menulis mengenai penanaman mangrove yang dilakukan oleh Mangrove Jakarta.id dan juga disupport oleh Mbak Willy. Mbak Willy ini selaku awardee winner, semoga nggak salah, Ocean Solution Microgrant. Benar, Mbak? Salah. Benar kok, benar. Nanti aku ketik aja di sini kolom chat ya, aku sebagai Oke, biar nggak salah ya ditulis. Ya. Kita akan tulis di kolom chat. Jadi kalian udah tahu ya ada penanaman. Kalian bebas mau ditulis mau penanamannya berapa, mau 10.000, mau berapa itu bebas. Itu karang-karang dulu aja. Nah, kalian harus pikirin dulu nih judulnya. Judulnya apa? Jangan contohnya tadi ya, dengan angle yang lain. Terus judulnya apa? Terus 5W 1H di outline dulu aja. Where di mana? Kalian boleh mikir, aku mau penanaman di Pulau Tidung atau di Pulau Harapan, di Pulau Pramuka atau bahkan di Muara Gembong.
atau apalagi nih, bahkan mau di luar Pulau Jawa, di luar Jakarta boleh, terserah kalian yang tahu. Ya. Kayaknya ini aja nih Pak, untuk yang lokasinya sesuaikan sama perwakilan pulau kalian masing-masing ya. Ya, Kemarin oke. kita udah bagi-bagi tuh. Oke, nah kalian nulis tuh. Nah berarti kan ini udah agak jelas nih ya. Berapa mangrove atau berapa apa ya yang ditanam apa aja? Apakah saham mungkin? Enggak ya, bercanda. Apakah nanam lamun biasanya ya Mbak Willy? Enggak. Iya betul. Nah lamun juga boleh dimasukkan di situ. Berarti kan kita gini deh, kita masuk ke sini dulu teman-teman. Sebentar biar kalian. Oh ini. Siapa itu berarti bisa dibilang di sini adalah siapa itu, jadi Mbak Willy sebagai fokusnya, sebagai pemenang awardee yang tadi Ocean Micro, nggak tahu Ocean Solution, bentar, gue takut salah ngomong nih. Awardee of Ocean Solution Micro Grant ya, itu disupport oleh Mangrove Jakarta tadi, boleh ya Mbak ya, di situ ditulis seperti itu. Nah penanamannya di lokasi yang udah dijelaskan Mbak Willy, berapanya juga udah, apa yang ditanam, kalian tulis semuanya di situ, terus when, kapan. Kalau semuanya belum, tanya Mbak Willy, kira-kira kapan, ataupun boleh ngarang bebas dulu, kan ini nanti diperiksa oleh saya, Mas Bayu, juga Mbak Willy, nanti kita akan revisi di mana, oke, terus kenapa ini dalam artian, bisa kalian elaborate dengan artian, karena ini salah satu program dari awardee, kalian bisa masukin, dan juga karena kita peduli terhadap lingkungan hidup ataupun isu-isu climate change, itu boleh dimasukkan menurut saya. Terus bagaimana caranya? Nah, kalian akan yang lebih tahu kan penanamannya. Kalau saya pernah ikut Mbak Willy, jadi agak sedikit tahu ya. Apakah lamun itu kalian akan tulis per 1 meternya, terus harus di lokasinya yang nggak tahu apakah hangat ataupun yang mempunyai apa sih garam keasaman, nggak itu kalian boleh masukin gitu. Kalau nggak tahu boleh nanya Mas Bayu sama Mbak Willy ya, kalau saya lebih ke penulisan. Nah kalian masukin dulu tuh poin-poinnya. Terus kalau kalian nggak tahu atau kalian ada informasi tambahan yang harus didapatkan dari Mbak Willy, ya silahkan telepon ataupun WhatsApp Mbak Willy, Kak Willy, ini saya perlu tambahan, nanti bila perlu ya sedikit wawancara lah Mbak Willy, nanti Mbak Willy akan berbicara itu, kalian masukin. Nah, kalian tulis tuh di poin-poinnya. Ingat, yang pertama adalah judul, jangan lebih dari 100 karakter, singkat, jangan terlalu pendek, tapi jangan terlalu panjang, bingung kan ya. Tapi harus mengikuti elemen penting, important thing-nya itu harus ada. Di paragraf pertama harus ada 5W1H. Paragraf kedua, supporting. Kira-kira kalian mau ngomongin apa? Atau mungkin kondisi di penanaman kalian, boleh. Atau antusias warga sebenarnya itu juga boleh. Nah, di quote di paragraf ketiga, telepon lagi Mbak Willy, mohon kasih quote. Artinya apa? Mungkin Mbak Willy akan memberikan statement apa aja yang nanti yang tentunya news value ya, teman-teman tulis. Kira-kira sejauh ini paham? Nggak ada suara ini, berarti udah Iya, paham Kak. Paham ya? Oke, boleh langsung aja dikerjakan. Nanti mungkin ada volunteer yang mau kasih tunjuk mungkin, atau mau ngasih dibedah, atau kalau ada waktu atau perlu suggestion dari kita, dari kakak-kakak ini, boleh banget. Karena saya percaya Mbak Willy juga pasti udah pintar menulis surat cinta ya Mbak ya. Mas Bayu apalagi dia tulisannya bagus banget dia. Kak, boleh lihat contoh yang rilis yang sebelumnya? Boleh. Yang sama kepolisian. Boleh, tapi nyonteknya pintar ya, jangan nyontek banget ya. Siap. Ini yang lain paham kan ya? Ini Shirley doang yang nanya. Jessica gimana? Bingung nggak? Harus nggak bingung ya? Bingung? Masih bingung. Bingungnya di mana? Ya. Semuanya.
Semuanya, oke, nggak apa-apa. Bingung justru bagus karena memang harusnya bingung menulis itu, ya itu tadi. Tapi yang tadi yang bilang bingung, Mbak. Rahel Maisrusni. Tadi siapa yang bilang bingung? Rahel. Oke, Rahel kalau bingung pegangan dulu. Artinya gini Rahel, penulisan itu harus ada judul, ya kan Rahel? Judulnya apa? Nah, Rahel bikin aja judul, contoh judulnya tuh dibikin simpel aja. Penanaman di pulau kalian bersama pemenang awardee tadi, itu juga boleh. Nah, itu kan kurang komplit ya. Penanaman, lah menanam berapa? Ditulis lagi, oh tambahin lagi. Penanaman mangrove sebanyak, nggak tahu, sebanyak 1.000 di pulau ini apa bersama pemenang awardee Ocean Solution Microgrant, itu juga boleh. Judul dulu Rahel dibikin, judulnya itu yang apa event kalian yang akan lakukan, ditulis dulu nih judulnya. Terus habis itu baru 5W1H yang tadi saya bilang, where, when, itu oke. Siapa dalam artian siapa yang ini di ini aja, di take note dulu aja, di note, nanti dibikin kalimat seperti itu di paragraf pertama. Where, di mana, tadi kan dijelaskan di pulau yang udah ditentukan kan sama Mbak Willy. Where, how, berarti menanamnya bersama-sama dengan komunitas, mungkin dengan warga pesisir, itu juga boleh dimasukin. Terus bagaimana teknik juga boleh dimasukkan, penanaman lamun dengan teknik pemetaan. Saya nggak tahu nih, saya selalu ngomong sih, sepanjang 1 meter, atau penanaman mangrove, kan biasanya ada yang satuan kan ya, kalau saya nggak tahu ada satuan, apakah grouping secara kelompok, atau teknik penanamannya kalian bisa tulis di situ. Terus where, how, apalagi where, what, kayak gitu. Terus why dalam rangka apa ini? Dalam rangka, itu tadi kan, dalam rangka, mungkin saya bisa bilang dalam rangka apa ya, melakukan gerakan aksi lingkungan hidup yang diperakasai oleh pemenang awardee, itu juga boleh. Atau apalagi, atau dalam rangka nggak harus memperingati sih, dalam rangka menyelamatkan ocean ataupun laut, pemenang awardee Willy Anggraini, contoh menggandeng warga pesisir atau SMA mana atau apa, itu boleh. Pokoknya kalian take note dulu, nanti kalian gabung-gabungin aja. Atau enggak, Mas, aku masih bingung nih Kak, aku mau langsung ke paragraf 3 deh, yang mengenai quote nih, paragraf 3 ya, mengenai quote. Nah, sekarang tanya tuh Mbak Willy, quote-nya apa? Atau kalian agak sedikit ini aja, jadi Mbak Willy. Kalau jadi Mbak Willy, kalian ngomong apa? Mungkin aku lihat sini ya, aku mencoba untuk jadi Mbak Willy, aku bilang, terima kasih telah dipercaya oleh Ocean Solution yang kedua kali, sehingga ini menjadikan saya lebih lagi untuk melakukan penanaman ini atau apa. Pokoknya bebas kalian. Kalau kurang lagi, kalau masalah quote ya sebenarnya mau nggak mau kalian harus telepon Mbak Willy, dan Mbak Willy harus bikin statement. Jangan sampai nanti Mbak Willy baca, lah mau saya bukan bikin statement kayak gini gitu, atau enggak kalian bisa kirim ke Mbak Willy statementnya apa gitu. Bebas sih kalian bikinnya dalam hari. Terus informasi lebih lanjut atau apa itu kan tadi ya, additional information ya, kalian bisa tulis informasi lebih lanjut atau mengenai event ini, kalian bisa mengikuti sosial media. Kalau nggak ada, kalian bisa mengikuti apa, atau bebas. Mungkin kalian masukin Instagramnya Mbak Willy juga boleh. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau mengikuti Instagram dari pemenang Solution itu juga boleh. Atau bebas. Sekreatif makanya tadi ya, menulis adalah seperti melukis. Jadi dibutuhkan kreativitas. Gimana so far teman-teman? Pasti masih bingung ya? Terima kasih Kak. Terima kasih. Ini beneran nggak? Ngerti atau? Iya, akan berusahakan. Ya, bagus. Karena memang benar menulis itu kalau kalian tiba-tiba bisa, justru saya akan kaget. Saya aja butuh kurang lebih 11 tahun untuk menulis gitu bahasanya. Tapi
Apalagi tadi saya dengar Shirley bagus banget ya, kayak mau jadi penulis. Apalagi nanti menulis tentang lingkungan hidup, itu bagus banget. Tadi banyak value. Jadi Kak Shirley ini menyelamatkan bumi dengan cara menulis itu juga sangat bagus banget. Kalau Mbak Willy kan menyelamatkan bumi dengan menanam. Kalau Mas Bayu menyelamatkan bumi dengan apa, Mas Bayu? Dengan melakukan banyak event. Itu juga. Oh, jadi saya banyak ngomong ya. Oke. Kak, saya mau nanya. Ya, silakan. Ada nggak sih satu penulis tentang lingkungan hidup yang menjadi panutan kakak? Yang kayak gara-gara tulisan dia tuh kakak jadi lebih termotivasi gitu, Kak? Oke, sebenarnya kalau saya tentang penulisan lingkungan hidup, saya harus jujur ya. Jadi sebenarnya gini, Shirley. Saya itu sebenarnya pelaku penulis tapi di lifestyle, artinya di hotel, di lifestyle, terus di event-event. Akhirnya saya nggak tahu kenapa satu hari saya melakukan CSR dan saya berpikir kayaknya saya harus melakukan CSR ini karena saya jatuh cinta terhadap mangrove, awalnya seperti itu. Penulisan itu yang menjadi itu sebenarnya bisa dibilang termasuk Mas Bayu. Mas Bayu ini tulisannya bagus untuk mengenai lingkungan hidup. Kalau untuk lingkungan hidup, penulis sebenarnya kalau jujur aja sih kalau untuk penulisan belum ada, tapi kalau untuk Mbak Willy ini juga sebenarnya salah satu role model saya, teman-teman, karena Mbak Willy ini udah kalau dilihat pemenang ini udah 2 kali gitu kan, keren banget sih. Terus juga bekerjanya juga di lingkungan hidup, dan sebenarnya kemarin Mbak Willy juga memberikan saya tuh insight, walaupun Mbak Willy secara nggak sadar dia bilang bahwa CSR itu harus ada sustainability, itu saya ingat banget. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk penulisan, to be honest, belum dan belum ada sih ya, mohon maaf, bukan nggak ada, belum. Justru mungkin lebih ke tokoh sih, tokohnya itu tadi Mas Bayu, Mbak Willy, terus apa lagi ya, Nadine mungkin, terus siapa lagi, yang top model itu siapa ya, kayak lupa ya. Shirley, jawabannya seperti itu ya. Tapi kalau untuk penulisan justru belum ada sih, Shirley. Tapi kalau untuk yang aksi beneran ada. Ya, yang ada di hadapan saya ini. Ada Mbak Willy, ada Mas Bayu. Mungkin tambahan nih Shirley untuk referensi Pak Paundra. Ya. Jadi kalau misalkan untuk lingkungan sendiri, secara spesifik penulisnya, aku juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan kamu pengen baca artikel yang berkaitan sama lingkungan, aku share ya, namanya itu Mongabay. Nah, ini bisa jadi salah satu referensi. Jadi penulisannya dia tuh nggak cuman untuk entertain, tapi juga mereka akan melakukan riset. Jadi biasanya orang-orang yang menulis di Mongabay ini memang punya background apa yang mereka tulis gitu. Contohnya gini, dulu kan aku nggak sampai sekarang sebenarnya masih bergabung sama Southwest Project Indonesia. Jadi salah satu penulisnya itu adalah supervisor aku sendiri, yaitu peneliti dari KKP. Nah, beliau juga menulis tuh di situ. Jadi data yang dikasih tentang pengertian Southwest itu apa, parigergaji itu akan jauh lebih akurat. Nah, nanti dari tim editor tuh ada lagi. Apakah ini, kalau misalkan kasarnya gini ya, kalau sains mungkin jago lah nulis sains tuh kayak gimana, cuman untuk diterima orang awam itu kan mungkin agak sulit ya Pak Paundra. Nah, itulah kenapa dalam satu publisher atau organisasi seperti ini, mereka tuh nggak cuma yang jago nulis secara saintis, tapi juga akan ada yang ngeditorin lagi untuk gimana caranya bisa diterima oleh orang awam. Ini bisa aja banget nih buat referensi kalian, teman-teman. Nah, aku juga boleh nambahin referensi yang sebenarnya bagus menurut saya ada di sini. Nah, itu dia. Ini juga tulisannya Mas Bayu, tulisannya kalau teman-teman mau nulis, Mbak Willy dengan senang hati di sini itu mangrove Jakarta.id ya. Ini nih memperingati Hari Maritim ini, mangrove dan perikanan. Terus mangrove dan peran bagi perekonomian masyarakat. Kalau ditanya, kalau bisa dibilang nih pembacanya ya kita komunitas kecil, pembacanya bisa dibilang sampai 87 nih, 52, berarti artinya ini bahkan banyak banget sampai 138. Kalau untuk komunitas ya lebih dari kita harus bilang sebenarnya sih pengen ini ada 1.209 pembaca kayak gitu. Nah, ini juga bisa dari Mongabay bilangnya. Mongabay. Itu juga boleh. Jadi benar kalian juga harus banyak referensi-referensi saat nulis, karena nulis itu sebenarnya juga gayanya kalian bisa
sedikit contek kok gitu loh. Artinya apa? Belajar dari ini ya, ada sebuah paribahasa adalah don't reinvent the wheel. Artinya adalah bola lingkaran atau roda itu nggak bisa di reinvent. Yang bola aja bulat gitu. Nah maksudnya ya apa ya? Saya kadang belajar dari sini. Benar, sebenarnya mau nggak baca juga sedikit pernah baca sih Mbak. Gitu. Akhirnya juga itu tadi Shirley juga harus banyak baca. Terus ada tambahan-tambahan apa. Terus mungkin nih ya anggap aja contoh nih kita baca ya. Ini tulisannya dari saya. Ini contoh. Selain menjaga kesehatan bagi tubuh di tengah pandemi, hal ini yang diperlukan hal lain yang perlu diperhatikan adalah untuk menjaga lingkungan hidup. Nah, kali ini angle-nya itu ya aku sedikit nyenggol-nyenggol pandemi gitu loh. Ya, itu kreativitas saya. Terus Indonesia dikenal sebagai negara yang dikelilingi oleh lautan yang berada di antara dua benua. Nah, ini berarti balik lagi ke kayak waktu kita sekolah dasar ya, dua samudra, atau yang dikenal sebagai negara maritim kayak gitu. Terus dikenal kayak ini ada quote langsung nih, quote-nya dari dari Ketua Dinas namanya Pak Cecep Hermawan. Nah, mengatakan penanaman mangrove tersebut terrealisasi melalui kolaborasi dengan komunitas anak muda yang tergabung dalam mangrovejakarta.id. Penanaman mangrove ini sekaligus menjadi sarana. Ini saya telepon Bapak akhirnya memberikan statement. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalian juga boleh tuh mau ngebay, silahkan. Jangan lupa visit mangrovejakarta.id. Itu juga banyak tulisannya Mas Bayu. Mau tahu nggak tulisannya Mas Bayu di sini? Banyak sih. Aduh, jadi malu, Pak. Mas Bayu itu penulis handal. Sebanten ya, Mas ya. Sekelurahan Tanah Tinggi, Pak. Ya, enggak. Ini tulisannya tuh ada banyak. Sebentar, kenapa ya? Mungkin untuk teman-teman kita batasin waktunya nanti sampai jam 2:30. Nanti kita stop buat teman-teman latihan nulisnya. Nanti siapa yang volunteer mau menunjukkan hasil tulisannya, monggo kita diskusikan bareng-bareng bersama Pak Paundra. Baru setelah itu kita akan ada penugasan yang nanti dikumpulin hari Rabu gitu teman-teman. Boleh banget Mas Bay. Ini kenapa ini? Oke. Ini ada tim kami juga, dia pede dalam penulisan bahasa Inggris, boleh banget. Jadi kita kayak sedikit bilingual gitu ceritanya. Gak apa-apa, yang penting ada penulisan tiap Selasa teman-teman, kita ada penulisan. Siapa tahu kalau kalian mau jadi kontributor, mau nulis, nanti ada tulisan nama kalian tuh boleh banget, dengan senang hati. Di sini di website kita cuma ada update tentang informasi penulisan dan juga update mengenai event. Event ini di kolom, terus ada galeri. Ini ada fotonya Mas Bayu. Kita lihat mana Mas Bayu? Nggak usah Pak, nggak foto saya Pak. Nih Mas Bayu, tuh. Aduh. Ini salah ini gue. Ini Mas Bayu, tuh lihat warga. Oke, saya tunggu kalau benar-benar bingung, saya nggak ada masalah. Justru kalau kalian masih bingung, nggak tahu apa itu, sangat bagus. Karena memang tujuan dari kelas yang di Prakasa Mbak Willy ini supaya kalian at least nanti bisa bantu, baik bantu Mbak Willy, bantu Mangrove Jakarta tadi. Kalau mau silahkan bantu Mas Bayu mau nulis. Oke, yang lain gimana nih? Biasanya habis presentasi itu kita nanya-nanya ke mereka nih Pak, gantian kalau mereka nggak ada yang nanya. Oh, bagus, boleh. Pengen dengar siapa ya? Coba Jessica. Jessica, halo? Iya, Kak. Gimana? Udah dapat sedikit pencerahan terkait penulisan? Iya sih, dikit tapi. Ya, sedih. Masih agak bingung-bingung. Bingungnya apa coba? Bingungnya milih judulnya itu.
Oke, milih judulnya. Bingung kan? Kembali lagi berarti memang jadi oke. Sebenarnya dengan bingung ini sebenarnya sedikit akhirnya ini ya flashback ke saya. Tuh berarti kalian harus menghargai ini penulis, makanya baca dong gitu kan. Nulis itu susah banget loh, ya. Jadi untuk judul langsung aja mungkin tip atau triknya adalah kayak SPOK aja, subjek, predikat, objek. Artinya adalah mungkin tapi dilingin ya, di link ke event-event kalian. Contoh, kalau saya nulis kayak gini, saya akan bilang langsung judulnya gini aja. Apa ya, pemenang award Celsius melakukan penanaman lamun di ini. Udah itu aja dulu, simple. Nanti kalian setelah baca kalian akan ketemu kok gitu. Pokoknya kalau susah dibikin SPOK aja dulu. Subjek, predikat, objek gitu. Ini tulisan Mas Bayu nih langsung di Mangrove Indonesia, potensi, ancaman, dan konservasi itu juga boleh dibahas. Ini lihat tuh yang baca 138 ini itu the best ya so far ya. Yang lain baru ini. Mantap, Bay. Itu yang baca, yang buka saya terus semua itu, Pak. Hari satu ya Mas ya, selama 130 hari. Oh, mungkin aku ada pertanyaan nih, Pak Paundra. Ya. Kalau misalkan selama ini tuh aku misalkan ngecuplik foto, itu copyright-nya atas nama si di website itu gitu. Nah, biasanya kita untuk ngecek itu sebenarnya boleh kita gunakan atau enggak, itu gimana ya, Pak? Oke, sebenarnya ada di kita masih ini ya, coba ada Oke. Mana nih? Oh, bentar, aduh. Kalian masuk ke Google, sebenarnya Google. Image. Atau kali ke Google Image, coba Google Image. Google dulu ya, masuk Google. Ini sebentar, salah. Kalian saya tulis mangrove. Contoh ya, mangrove. Nah, kalian klik di image. Terus kalian masuk ke more. Salah, ketul. Nah, nih, teman-teman, ini juga penting banget ya. Ini pertanyaan juga sangat bagus. Sebenarnya agak sedikit. Nah, kalian masuk ke Google, terus kalian tulis mangrove. Ini kan banyak banget tuh. Di sini sebenarnya kalian bisa pilih nih size-nya aku mau gede karena aku mau pecah, ditulis large. Terus color-nya pasti ya inilah ya, ini color, atau aku mau black and white gitu somehow, silakan. Type-nya any type atau GIF time-nya. Yang penting ini use shade right, kalian pilih nih Creative Commons lisensi atau ini. Jadi ada pilihan dari sini sih Mbak. Oke. Ya kalau ini berarti maksudnya masih bisa Creative Commons license ini, kalau nggak salah di sini itu berarti dia diizinkan sih at least. Cuman kembali lagi supaya fair, kayak kalau ini kayak ini ya Mas Bayu. Nih ditulis nih sumber www.indonesia.travel. Sumber Putra Travel. Sumber Ruang Tambak gitu. Dimasukin aja sih. Tapi kalau semuanya mau nyari di sini atau enggak, kalau kalian pasti tahu nggak sih kayak mungkin kalian masuk ke Shutterstock ya atau apa gitu, tapi ini berbayar ya. Kalau ini udah jelas kalau kalian bayar ya kalian contoh mangrove. Salah dia kedudukan. Nah, kalian ini klik. Ini sih udah jelas ya kalau Shutterstock itu yang berbayar. Jadi kalian bayarnya artinya per bulan berapa kalian boleh mengambil. Ini tinggal ini sih Mbak, tinggal apa sih download. Ini kan ada ini ya watermark-nya ya. Artinya adalah kalau kalian mau
pakai ini, terus kalian udah bayar itu bebas. Kalau download untuk free juga boleh. Jadi itu. Jadi pemilihannya lebih, kalau untuk Google caranya seperti tadi sih, kita harus lihat di use it right copy-nya di situ. Oke. Ya, tapi kadang kita nggak, artinya ya kadang ya ngapain sih kita harus bayar kan gitu ya somehow ya. Karena lumayan, karena ini kalau nggak salah berapa per bulan itu kalau nggak salah $20 gitu Mbak kalau kita langganan. Tapi kita boleh ambil siapapun karena di sini nih royalty free starter talk di sini. Artinya adalah ini di foto ini kalau udah masuk artinya dia masuk ke service kan, kita boleh pakai. Kalau seandainya digugat, let's say ya kita tinggal tunjukin kita udah beli kok di Shutterstock gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Pondra buat insight-nya, insightful banget. Jujur saya juga baru tahu terkait hal itu. Oke, mungkin sekarang teman-teman karena waktunya terbatas, coba siapa yang kira-kira mau menunjukkan atau membacakan hasil artikelnya? Silakan. Ada Shirley, Rahel, atau Jessica, atau Sandi, monggo. Atau ditunjuk nih? Ayo, ada yang mau volunteer gak? Saya hitung sampai 5 ya. Izin Kak Bayu baru selesai judul. Kalau boleh minta sarannya kakak dari kakak-kakak boleh nggak? Boleh. Enggak. Oh, enggak. Izin Kak, kalau saya mengambil judul ini tentang memperingati ulang tahun mangrove yang ke-27 oleh pemenang ke-27 pemenang komunitas SAO Microgrant atau Bayu Pamungkas melakukan aksi penanaman 2.000 mangrove di Pulau Seribu. Menurut kakak gimana ya? Kalau ada yang dari Mbak Billy mungkin ngasih masukan atau langsung? Iya, sebenarnya pemenang microgrant-nya bukan Bayu ya, tapi Willy. Oh iya Kak, tadi sih sebenarnya mau buat Kak Willy, cuman nggak tahu nama panjangnya, jadi cuma sebagai formalitas saja. Iya, boleh Kak. Boleh tolong dicopas di chat nggak siapa Rahel, buat kita baca lagi. Oh, boleh Kak, boleh. Nah, tapi yang udah selesai artikel boleh report dulu deh. Coba Shirley udah sampai mana? Jessica udah nyampe mana? Sandi sudah sampai mana? Silakan coba. Saya baru nyampe paragraf 1, Kak. Oke, kalau Jessica udah sampai mana? Sandi. Kak, ini maaf saya baru gabung, baru join soalnya. Saya baru join itu waktu Shirley nanya. Waktu Shirley nanya itu saya udah masuk ke materi itu. Jadi saya nggak tahu nulis apaan. Oke. Kalau Jessica? Baru judul, Kak. Oke, boleh. Masuk paragraf. Oke, Rahel sama Jessica judulnya boleh tolong dicopas di chat grup Zoom ini ya. Coba dicopas. Belum jadi banget, baru setengah gitu. Oke, berarti judulnya Rahel. Ayo, coba ditulis, dicopas. Ya, Kak. Habis ini Shirley ya. Ini dari tadi belum on cam ya. Sandi lo ntar jangan beli galon dulu, ntar foto bareng kagak ini lagi lo. Nggak ada kegiatan menanam mangrove di Pulau Tidung. Bahaya perubahan iklim di bumi Jakarta mendasari komunitas mangrove untuk berkarar dalam negara. Shirley lo kenapa share? Lupa di mute. Aku kira kamu kesurupan set ini jin mangrove, tiba-tiba ngomong gitu. Oke, Rahel boleh tadi di judulnya dulu di share di judul memperingati ulang tahun mangrove ke-27 pemenang komunitas SAO Microgrant yang melakukan aksi penanaman 2.000 mangrove. Silakan Pak Pondra. Oke, sebentar. Gue baca. Saya sih dengarnya langsung enak ya. Dengarnya aja langsung enak. Memperingati ulang tahun mangrove ke-27 pemenang komunitas pemenang bukan kemudian ini kalau semuanya saya jadi guru ini udah dapat nilai sekitar 7,8 lah ya atau 8 itu udah bagus banget untuk baru datang di workshop tapi bikin kayak gitu. Cuman artinya sedikit masukan aja, ini udah ada SPOK-nya benar, jadi kan artinya adalah siapanya udah kelihatan, dalam artian apa juga udah, di mana juga udah.
berapanya juga udah. Jadi ini udah lebih dari bagus sih Mas Bayu. Cuman memperingati ulang tahun mangrove. Sebenarnya kolerasinya tadi ulang tahun mangrove, terus pemenang dari Sao Microgreen ngapain gitu. Artinya mungkin ini sebenarnya konsepnya bagus, cuman jangan memperingati ulang tahun kali ya. Artinya gini, dalam rangka menjaga atau apa, dalam rangka menjaga ekosistem mangrove, terus pemenang, bukan pemenang komunitas ya, pemenang Sao Microgreen, Willy Anggraini melakukan aksi penanaman ini, itu kan lebih bagus sebenarnya. Boleh, Kak. Tapi itu congratulations Rahel tuh bagus banget, maksudnya 8 oke lah ya, nanti kalau mau jadi 10 harus dirubah lagi. Artinya harus ada korelasinya. Artinya apa kok ulang tahun mangrove dengan pemenang kan nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya itu udah bagus banget, udah enak gitu, ada alurnya. Kalau aku bilang bukan aksi nyata Willy Anggraini, pemenang reses dengan melakukan itu juga akan lebih enak gitu. Tapi ini udah lebih dari bagus lah Mas gitu untuk adik-adik. Ya, terima kasih Kak atas masukannya. Ya gitu ya, jadi harus ada kolerasinya ya, maksudnya apa hubungannya dengan ulang tahun dengan pemenang Microgreen kan nggak ada, jadi harusnya kalau Microgreen mungkin lebih kepada ini ya, menjaga gitu, dalam rangka menjaga atau apa, ada menunjukkan aksi nyata. Pemenang kedua kalinya Microgreen, Willy Anggraini melakukan aksi penanaman kayak gitu, itu juga boleh. Siap Kak, terima kasih Kak. Thank you Rahel. Terima kasih banyak Pak Paundra. Mungkin tambahan sedikit teman-teman terkait penulisan, itu perlu dihindari ambiguitas dalam maknanya. Kalau dari judulnya ini kan memperingati ulang tahun mangrove ke-27. Itu kayak seolah-olah tuh ada anak seseorang namanya mangrove, terus dia ulang tahun ke-27 gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ngacu dari judul ini gitu, mungkin memperingati ulang tahun komunitas mangrove Jakarta.id yang ke-27. Nah, itu lebih nggak ambigu gitu. Misalnya tiba-tiba mangrove siapa gitu kan, apa tetangga lu, kita nggak tahu gitu. Nah, mungkin itu tambahannya. Nah, thank you Rahel buat kontribusinya buat judul ini. Nanti boleh ini jadikan judul buat penugasan yang dikumpul hari Rabu nanti. Nah, sekarang Shirley, silakan. Boleh judulnya dulu, langsung boleh tulisannya di kolom chat Zoom biar kita diskusi bareng-bareng. Atau Sandi juga kalau udah bikin judul, silakan. Boleh di-share. Jessica juga silakan. Kak, ini maksudnya isinya itu kita ngarang ya? Betul. Nah, judul. Oke, saya akan coba dulu, Kak. Mantap. Oke, Shirley, yang tadi komat kamit, ayo judulnya dulu nggak apa-apa. Judulnya siap Kak, bentar. Oke. Kayaknya ini ya teman-teman ya, karena sebenarnya kan timeline kita kan sampai jam 2:30 aja, tapi karena kita agak molor, mungkin kita nanti agak extend, mungkin jam 3:15 ya, baru selesai, nggak apa-apa ya teman-teman ya, termasuk Pak Paundra. Nggak apa-apa Mas. Siap, makasih banyak Pak. Bentar Kak, saya ini ada kesalahan bentar. Aku maafin kesalahan. Ya, tadi banyak banget sih sebenarnya insight yang saya terima juga dari Pak Paundra dari terkait penulisan. Karena memang menulis itu itu adalah karya yang kita nggak bisa copy paste gitu. Cara menulisnya Kak Willy, cara menulis Kak Paundra, walaupun punya experience yang sama, itu akan pasti menunjukkan gaya nulis yang beda gitu. Kalau saya pribadi itu nulis tuh bahasa itu sangat ilmiah, jadi kayak bahasanya kaku gitu, jadi sangat ilmiah. Mungkin kalau untuk artikel yang lebih lifestyle, yang untuk berita itu lebih friendly, lebih sangat bisa nyaman untuk dibaca gitu, seperti itu sih. Setiap orang pasti punya cara menulisnya beda-beda, seperti itu teman-teman. Ayo Shirley, ditunggu. Aduh, ini salah Kak kalimatnya nih. Yang salah siapa? Nggak apa-apa, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Atau Sandi yang udah, Jessica yang udah. Sandi dulu, Sandi.
Ya udah, sono Will. Terus kalau misalnya kita komentarin si Rahel lagi ya, ini menurut saya sih nanti mungkin bisa ditambahin. Jadi mending kayak memperingati ulang tahun komunitas mangrove, itu ke-nya nggak usah tuh, ke-27 nggak usah. Pemenang komunitas mikrogreen Willy melakukan penanaman gitu kan, mangrove di Pulau Seribu. Jadi 2000-nya itu nanti jadi isi tulisannya gitu. Jadi apa ya, isi dari paragraf pertamanya gitu. Jadi Iya, disiapkan, siap. nggak apa-apa sih. Ini sebenarnya ngisi kekosongan sambil nunggu Shirley aja sih, dari tadi gue ngomong sebenarnya. Sambil nunggu. Juga teman-teman, artinya adalah penulisan itu sebenarnya bebas. Cuman memang setiap media, kalau kalian kirim ke media tuh punya gaya bahasa masing-masing. Pasti akan di-rewrite, akan ditulis ulang. Jadi sebenarnya nggak masalah. Artinya nggak masalah tuh artinya ya, tapi nulisnya jangan kacau ya, kayak gini sebenarnya nggak ada kolerasi juga bingung. Nulisnya yang benar-benar standar. Nanti dari pihak media itu akan menulis lagi. Makanya so that's why yang saya bilang elemen dari 5W1H itu harus ada banget di at least di paragraf pertama gitu. Jadi mereka akan ditulis ulang gitu. Biasanya yang penulisan bagus ya udah jelas lah ya di detik.com, terus di Kompas kayak gitu, mereka akan nulis. Bahkan kehebatan dari setiap wartawan itu keren banget ya. Kadang kolomnya tuh dikit banget, kolomnya tuh benar-benar kecil. Nah, nanti dari semuanya itu akan langsung diperes jadi intisarinya, langsung mereka nulis kayak gitu. Itu juga bisa. Pokoknya yang penting tulisan kalian itu harus clear, compiling, yang tadi bilang concise. Nah, itu apa sih artinya adalah ya itu tadi harus benar kata Mas Bayu, nggak boleh ambigu. Benar kata mangrove, tidak semua orang tahu mangrove. Itu biasanya saya tahun 2014 aja saya nggak tahu mangrove itu apa. Artinya adalah saya pikir bakau itu mangrove. Ternyata bakau itu bagian dari mangrove gitu. Dan ternyata mangrove itu bukan hanya bakau. Betul ya Mas Bayu ya? Jadi ada kurang lebih berapa? 49, 36? 8. Apa? Aduh, harus diganti, harus ulang lagi nih kuliah yang minggu lalu ya nih. Ya contoh kayak gitu. Jadi kembali lagi, gaya bahasa boleh. Kalau dibilang penulisannya Kapolda menurut saya biasa aja, sangat nggak masalah kalau kalian bilang kayak gitu. Atau tulisannya Mas Bayu kayak ini deh, terlalu ilmiah atau ini, ya itu gaya Mas Bayu. Saat dikirim ke media itu kan dirubah dalam artian ditulis ulang oleh itu tadi, karena memang setiap media itu punya gaya bahasa masing-masing. Contoh kalau kalian masuk ke Detik Travel itu akan lebih enak karena ngomongnya tuh kayak itu tadi hamparan laut itu gini gitu. Tapi kalau kalian masuk ke Bisnis Indonesia itu kalian akan pusing, mungkin cocok dengan bahasa-bahasa ilmiah atau ekonomi itu. Terus kalau Kasih udah. Yuk, silakan. Mungkin habis yang kita bahas Shirley ini kita cukupkan dulu sesinya. Nanti kita lanjutin ke post testnya. Pertanyaannya sama kayak yang tadi. Terus nanti setelah Shirley ini kita nanti Pak Pondra ngasihkan penugasan yang nanti di deadline itu hari Rabu besok gitu ya. Shirley boleh langsung dikirim? Dibaca Kak. Jangan, ditulis aja biar kita bisa baca bareng-bareng. Soal takutnya lupa nanti kamu nulis apa. Sandi, udah ada? Jessica, judul? Memang ya teman-teman ya, buat belajar nulis itu sebenarnya terdengar mudah, karena itu udah dari SD, SMP, SMA, tapi tetap aja bikin pusing kalau misalnya udah eksekusinya. Makanya itu jadi keterampilan yang harus teman-teman asah dari sekarang. Sandi, ayo, Shirley masih ditunggu. Iya, kan murid Pak. Olahraga Indonesia.
singlenya Lisa Blackpink belum keluar ya, tanggal 10 ya katanya. Nah, oke. Shirley ngirim. Penanaman 1000 mangrove dalam upaya pencegahan perubahan iklim yang dilakukan oleh Komunitas Mangrove Jakarta bersama dengan Awardee of Ocean Solution di Pulau Tidung. Oke, silakan monggo Pak Pondra. Saya kasih nilai 9,8. Bagus. Artinya adalah langsung kalau saat baca itu benar-benar oh penanaman 1000. Oh, upayanya ini oleh ini bersama ini di ini. Itu udah bagus banget. Artinya adalah ini Shirley udah bagus, terus Rahel juga udah bagus, cuma sedikit maaf ya Rahel nggak ada korelitas antara pemenang. Mungkin ada maksudnya ya, yang mungkin yang belum bisa dijelaskan, mungkin itu nggak masalah. Cuma kalau untuk Shirley ini udah lumayan banget cocok dengan tadi dibilang mau jadi penulis. Lanjutkan Shirley, ayo nulis di mangrovejakarta.id. Tetap. Marketing memang luar biasa. Oke, dari yang terakhir ini Shirley, makasih banget Shirley. Selanjutnya monggo Pak Pondra buat menjelaskan atau memberikan penugasan yang akan dilakukan sama teman-teman. Yang deadline-nya hari Rabu besok ya, teman-teman. Oke. Akhirnya penugasnya yaitu tadi mungkin lebih ke judulnya Shirley itu kalian kembangin aja. Penanaman berapa diupayakan di pencegahan perubahan iklim yang dilakukan oleh Komunitas Mangrove Jakarta bersama dibalik yang dilakukan oleh Awardee of Solutions bersama oleh Awardee bersama Komunitas Mangrove Jakarta. Dibalik ya, karena ini eventnya Mbak Willy, bukan eventnya Mangrove Jakarta. Itu aja. Nah, tugasnya adalah dari judulnya Shirley, itu sedikit dirubah, artinya adalah penanaman berapa, tanya Mbak Willy, atau 1000 ya, 1000 mangrove, dalam upaya pencegahan perubahan iklim, yang dilakukan oleh pemenang, atau pemenang Awardee of Ocean Solution, Willy, bersama Komunitas Mangrove Jakarta di Pulau Tidung. Itu judulnya. Nah, udah jelas akan ada, tadi ya, ada paragraf pertama, 5W1H, itu paragraf kedua additional ataupun paragraf yang informasi apa yang kalian tambahkan, kalian lebih tahu. Terus yang ketiga paragraf ketiga itu ada quotation ataupun yang berbicara. Nah, silahkan wawancara Mbak Willy mau berbicara apa, atau mungkin Mbak Willy bisa bantu tulis juga boleh, terserah. Itu kalian kembangkan penulisan itu, nanti dikirimkan ke Mas Bayu. Iya kan ya Mas Bayu atau Mas Bayu, mungkin Mbak Willy. Nanti saya akan dihubungi, nanti kita akan cek bareng-bareng, dan pemenangnya akan mendapatkan merchandise dari mangrovejakarta.id, nanti dikirim. Kalau ditanya apa sih, kita punya kaos yang ada tulisannya mangrovejakarta.id, nanti kita kirim buat sebagai apresiasi kalian udah melakukan penulisan. Kalau ditanya gimana ya nggak menang gitu atau apa, belajar dulu lagi, karena ada sesi-sesi lagi kan, semoga nanti kita bisa berbagi. Yap. Terima kasih banyak Pak Pondra buat penugasannya. Jadi teman-teman nanti intinya berarti bikin artikel dari judul ini, judul yang udah tadi teman-teman bikin, dikembangin lagi, jadi tulisan maksudnya, terus dikumpul di hari Rabu. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan buat mendukung tulisan teman-teman, feel free buat nge-chat di grup. Buat ke gue atau ke Willy, monggo silakan. Jadi terkait siapa pemberi grant-nya, apa maksudnya mekanismenya seperti apa, apapun buat mendukung tulisan artikel teman-teman. Terus juga nanti akan artikel terbaik nanti akan dapat hadiah dari mangrovejakarta.id. Oke. Ini masih satu lagi akan dimuat di website kita. Itu berarti kalian udah punya semacam portfolio. Bayangin teman-teman kalau masukin berita di kolom di media online itu bayar. Sekarang kita bisa fasilitasi buat dimuat biar tulisan teman-teman bisa lebih dibaca oleh masyarakat umum. Oke, mungkin sampai situ cukup untuk penugasannya. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Sandi, Rahel, Jessica, Shirley? Atau udah cukup jelas? Saya sih mau nanya. Yuk. Proofreading itu apa?
Silakan Pak Pondra. Reading, proof adalah bukti. Reading membaca, artinya adalah bukti kalau itu udah dibaca. Nah, proofreading itu jadi kalian harus nulis. Nah, maksudnya adalah kalian udah selesai tulis, Shirley baca. Nah, Shirley harus minta selain Shirley untuk baca supaya mendapatkan atau hal-hal yang salah. Yang salah itu bisa apa sih, Shirley? Titik dan koma. Terus biasanya orang kepada nulis ya, kalau bahasa Indonesia yang benar itu kan dikerjakan atau di rumah, itu udah beda kan. Dikerjakan itu harus disambung, di rumah D-nya harus ada spasinya, ya pisah. Ataupun mungkin nulisnya nggak tahu nama Mbak Willy harusnya pakai pakai Y, artinya pakai Y, ternyata bukan I. Itu artinya harus benar-benar dibaca supaya kesalahan itu didapati dan direvisi sebelum dikirim ke media atau ke siapa aja yang mau baca. Kalau seandainya ini proofreading, berarti kalian nanti teman-teman bikin terus suruh baca temannya atau kakaknya atau siapa atau orang yang dianggap mampu dan lebih tahu sebelum dikirim ke Mas Bayu. Jadi Mas Bayu nanti baca udah nggak ada kesalahan, baik dari segi grammar, dari segi titik koma, dari segi mungkin penulisan nama. Itu makanya nggak lucu ya tiba-tiba kalian nulis Mbak Willy WILLI, padahal namanya Mbak Willy WILLY, atau Bayu Pamungkas ditulis Bayunya pakai nggak tahu pakai J padahal pakai W atau pakai Y, kayak gitu ya, kurang lebih itu ya. Proofreading tahu ya itu. Siap, Kak. Makasih banyak Pak Pondra buat jawabannya. Dari yang teman-teman yang lain terkait penugasan udah cukup jelas. Kak, ini yang penugasan kita ngarang lagi apa emang kita harus nyari sumber ini? Ngarang dalam arti topiknya adalah ini, topiknya yang tadi di-share. Nanti kita juga share di grup bahan presentasinya. Itu topiknya tentang itu gitu. Jadi terkait penanaman besok yang akan dilakukan di pulaunya teman-teman. Misalnya lo di Pulau Tidung atau di Pulau Pari seperti itu. Jadi topiknya nggak nyari lagi baru, nggak baru lagi. Iya, tapi ngarang gitu. Ngarang. Tapi tetap harus memenuhi aspek-aspek yang tadi dijelasin sama Kak Pondra terkait lokasinya, kontak dan seterusnya. Pokoknya nanti sesuaiin dengan materi yang akan dikirim di grup. Oke. Gitu San. Dari Rahel, Jessica, udah jelas penugasannya? Oke, gua anggap udah jelas. Kak. Oke, mantap. Nah, makasih. Nah, sekarang kita masuk sesi terakhir. Itu kita post test. 5 menit aja. Pertanyaannya sama kayak yang tadi, langsung diklik formnya. Yang tadi juga sama. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Berhenti dulu nulis judul atau nulis artikelnya. Sekarang kita tes dulu postnya. Post testnya maksudnya. Monggo. Oke, mungkin sambil nunggu kali ya Pak Pondra. Jadi kemungkinan besar tanggal 25-26 tuh kita udah fix untuk ke yang Tidung. Nah, kalau Pak Pondra mau ikut, monggo. 2 berapa? 25-26 bulan ini. Yang pasti sih harusnya bisa sih, karena memang Sabtu Minggu pasti bisa sih. Mau banget. Mau terjun dari nggak dia nggak berani. Nanti mungkin juga info juga Pak Pondra, jadi kita juga selain di Pulau Tidung, kita juga akan ada di Pulau Pari sama Pulau Harapan. Itu kurang lebih di akhir Oktober sama di akhir November. Agustus, September, Oktober. Itu. Mabok. September, Oktober, November, Agustus sudah. Enggak, sorry. Gue sambil astagfirullah. Tadi gue juga sambil geser-geser bulan, jadi ikutin tangan gue, padahal kagak ngurut. Ya maksudnya itu Agustus, September, Oktober. Direvisi masih salah. Agustus, September, Oktober, November, Bayu. Agustus enggak?
Ini udah bulan September, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Oke, kebanyakan. Kebanyakan nulis ini Pak, kebanyakan nulis tesis dia. Jangan gangguin orang lagi kuis dulu. Ya, Oh, iya, alasan. mohon maaf. Iya sih, emang gue lagi enak banget sih sebenarnya sama nulis. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, udah disubmit belum teman-teman? Kalau udah, kita langsung ke sesi foto-foto nih, dokumentasi. Yang baru masuk, Rina, Shirley, sama Sandi. Siapa tuh yang kurang tuh? Rahel ya, Rahel belum. Seperti biasa, Bay. Rina munculin dulu tuh gini. Enggak, dia si Aulia tadi ini izin ada keperluan mendadak katanya. Oh itu Aulia ya namanya, gue kira Rina. Ya. Kak, minggu depan ada Zoom lagi? Iya dong. Ya, kelas terakhir. Kelas Ya, terakhir. saya izin bisa nggak, Kak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada sinyal. Emang mau kemana minggu depan? Naik gunung. Ya udah, paling nanti ikut kelas susulan ya. Tugasnya tetap harus bikin. Ya, Siap. Untuk yang di Pulau Tidung, kosongin jadwal ya, 25-26, karena kemungkinan besar kita udah fix berangkat. Sandi, Aulia, sama Shirley ya? Iya, Kak. Iya. Tolong kosongin jadwalnya teman-teman ya. Siap. Ayo Rahel, ditunggu. Apa udah? Belum? Wih, ada yang dapat 100 nih. Nggak tahu, Deng. Belum dicek juga sebenarnya. Biar panik ya. Biar panik. Kok ada yang Rina ya? Rina nggak ada. Rahel, terlalu Rahel, Sandi, Shirley, siapa lagi sih? Jessica belum ya? Ayo, tinggal di submit doang tuh. Oke, udah. Makasih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir nih yang seru. Kita dokumentasi. Ayo on cam. Yuk on cam yuk, jangan sampai kelewat lagi nih kayak kemarin nih. Sandi lo nggak perlu lagi nggak harus ngambil galon lagi kan atau gas. Coba yuk. Tawa lo. Yuk, Rahel, Jessica on cam-nya. Ah, cakep. Jessica bisa on cam? Shirley, kamu habis turun dari kayangan ya, terang banget. Coba Backlight. backlight-nya. Oke. Oke. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Tahan. Aku langsung kirim ke grup dulu. Yes, Dia lagi. Gue juga. Gaya bebas. Sebentar. Metal besar. 1, 2, 3. Sip. Oke. Udah. Sekali lagi terima kasih Pak Pondra atas materi yang diberikan. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman terkait menulis. Feel free kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih jauh lagi, nanti kita via grup bisa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Nanti juga akan gue kirim materi yang tadi dipaparin Pak Pondra. Mungkin cukup sekian. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan ada kelas terakhir buat blog. Jadi teman-teman udah menulis. Nah, harapannya teman-teman punya media pribadi nih. Media khusus punya teman-teman adalah dari media blog gitu, blogspot. Jadi teman-teman bisa menulis apa yang ingin kalian tulis gitu kan. Tadi kan ada yang cita-cita jadi penulis, coba nulis di blog dulu gitu, blog teman-teman pribadi. Oke, dari Kak Willy ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Harapannya semangat terus sampai hari penanaman kita ya semuanya. Yes. Sehat. Yes. Dari Kak Pondra, terakhir Kak, silakan. Terima kasih kesempatannya Mbak Willy, Mas Bayu, dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Intinya adalah saya siap kapanpun, kalaupun diminta bantuan, mau sesi
curhat artian adalah penulisan dan mengenai event, silakan. Terima kasih, good luck dan sukses terus. Baik, terima kasih banyak Kak Paundra. Sehat-sehat terus teman-teman. Jangan lupa prokesnya. Asik, soal-soal aja. Terus ingat teman-teman, pada prinsipnya adalah kita perlu anak muda untuk melindungi pesisir Indonesia. Jadi menulis itu jadi salah satu cara teman-teman untuk berkomunikasi dengan dunia terkait usaha perlindungan lingkungan dari teman-teman. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Dadah, monggo. Lip. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih semuanya. Semangat. Makasih Pak. Makasih Pak Paundra. Makasih Kak. Makasih izin Keluar. live. Ya, keluar kalian. Keluar. Izin live. Dadah ke luar sana. Assalamualaikum. Bye, stay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay bentar deh, nggak apa-apa kayaknya. Ya. Gimana, Will? Oke, nice. Thank you ya, bye. Aduh, ini banget ya, kayak excitement-nya kayak mereka kurang gitu ya. Ditambah minggu depan ada yang enggak ini, padahal kan kita udah bilang komitmennya ya. Kocak banget dah. Mau nggak mau, ini paling PR-nya kita nanti bikin kelas susulan, kan mereka udah komitkan harus full kehadirannya. Terus yang nggak ikut kelas Pak Paundra ini gimana tuh? Pas kita kasih. Bentar, gue jadi lupa kan, ini kan masih diri. Bentar, bye. Oh, ya. Oke, stop recording.